Setelah kemarin kita melihat Kumara berevolusi menjadi rubah Seksoy, hari ini kita akan melihat perubahan naga ungu. Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai evolusi yang terjadi pada para penghuni lantai kuburan, yaitu lantai 70, tempat para zombie dan necromancer berada. Kalian siap? Mari kita langsung aja ke video pembahasan Tensura selanjutnya. Akhirnya, dengan selesainya pemberian hadiah kepada Gozer, Mezer, Kumara, Zegion, dan Apito, maka tinggal kelompok Adalman alias para zombie dan necromancer lah yang mendapatkan gilirannya untuk mendapatkan hadiah dan penghargaan. Adalman adalah teman baik Gadra dan merupakan monster gila yang memang suka penelitian sihir dan pengetahuan baru sama seperti temannya tersebut. Mungkin inilah sebabnya dia bisa memikirkan extra skill Holy Demonic Reversal yang membuatnya bisa mengeliminasi titik lemahnya sendiri. Rimuru awalnya tidak memikirkan mengenai hal ini, namun setelah dipikir-pikir apa yang dilakukan Adalman ternyata jenius juga. Adalman ini pada dasarnya adalah White King, monster spiritual yang pada dasarnya masih terikat dengan sedikit serpihan-serpihan tubuh fisiknya. Dikarenakan sirkuit memorinya tidak ada hubungannya dengan tubuh fisik, jadi selama dia memiliki tubuh spiritual dan tubuh astral, maka dia abadi dan akan terus hidup. Hal yang serupa terjadi juga pada Albert sang paladin kematian dan sang Death Dragon alias naga kematian yang menjadi hewan peliharaan Adalman. Meskipun begitu, lawan Adalman di pertempuran melawan kekaisaran adalah orang yang memiliki senjata kelas legendaris Krishna, lebih tepatnya nomor 17 Imperial Guardian Kekaisaran Timur. Sekali lagi, sama seperti apa yang dia lakukan kepada Apito sebelumnya, Rimuru berusaha untuk menghibur Adalman dan mengatakan bahwa dirinya telah bekerja dengan sangat baik karena telah berhasil menguasai sihir yang dia ajarkan. Namun sambil bercucuran air mata, Adalman berterima kasih kepada Rimuru karena berusaha menghiburnya. Dia mengungkapkan mengenai kesedihannya dan bahkan bersedia mengorbankan tulang dan dagingnya untuk memperbaiki kekalahannya. Perkataan ini tentu saja membuat Rimuru lumayan merinding. Namun Rimuru pada akhirnya mampu membuat Adalman menuruti kemampuannya, dan Adalman pun diberikan 100.000 jiwa. Ketika proses evolusi terjadi, Adalman langsung mengalami perasaan ngantuk yang tidak tertahankan. Rimuru melihat ini pada akhirnya terpaksa harus melanjutkan ritual secepat mungkin. Setelahnya, Rimuru lalu memberikan gelar kepada Adalman sebagai Gehenna Lord alias sang penguasa neraka. Dengan evolusi Adalman ini, maka sudah dapat dipastikan kalau para necromancer dan undead lainnya, termasuk juga Albert dan juga naga kematian, akan ikut terpengaruh. Selanjutnya tentu saja adalah Albert, paladin kematian yang berperan aktif dalam pertempuran melawan 3 Imperial Guardian Kekaisaran. Dia berlutut di atas panggung, sementara di belakangnya Death Dragon alias sang naga zombie terlihat membungkuk terlepas dari wujudnya yang raksasa. Albert ini merupakan salah satu pendekar pedang terbaik Tempest dan skillnya luar biasa. Kekalahannya di invasi labirin terjadi dikarenakan dia kalah dalam kualitas senjata saja, bukan skill. Karenanya Rimuru berupaya memberikan pedang kepada Albert yang dalam pertarungan melawan Krishna berhasil dipatahkan. Rimuru lalu melirik ke arah harta rampasan perang kekaisaran dan banyak sekali senjata level legendaris di antara semua senjata tersebut. Tetapi sejak awal, senjata dan juga perlengkapan kelas mythical grade milik Kalgoriola yang menarik perhatian Rimuru. Awalnya, Rimuru memberikan senjata kelas legendaris dan juga equipment beserta perlengkapan armor tersebut kepada Kurobe. Namun Kurobe menolaknya dan mengatakan bahwa sekarang ini dirinya sudah mampu membuat senjata kelas mythical grade menggunakan usahanya sendiri. Dan pada akhirnya Rimuru lalu menyimpulkan kalau orang yang pantas untuk mendapatkan perlengkapan kelas mythical grade ini adalah paladin kematian yang sejak awal telah memfokuskan kemampuannya di ilmu pedang. Dan pilihan tersebut tentu saja dijatuhkan pada Albert. Kalau seandainya Albert menggunakan senjata dan perlengkapan kelas mythical grade melawan Krishna, maka pertempuran mereka pasti akan berakhir lain. Maka Rimuru akhirnya memberikan perlengkapan kelas dewa ini kepada Albert. Perlengkapan tersebut terdiri atas satu set armor penuh dan termasuk dalam set tersebut pedang jenis longsword dan perisai berbentuk layangan.
Rimuru lalu mengatakan bahwa sebagai pengakuan ilmu berpedang Albert yang luar biasa, maka dia memberikan perlengkapan ini. Rimuru lebih lanjut berpesan kepada Albert untuk melanjutkan kerja bagusnya dan untuk terus menolong Adalman. Shuna kemudian mendorong gerobak yang berisi perlengkapan-perlengkapan tersebut. Melihat hal ini, Albert terkejut. Dia langsung mengenali kualitas baju zirah dan persenjataan yang ada di hadapannya. Dan perlengkapan tersebut jelas sekali merupakan perlengkapan kuno yang telah diwariskan turun-temurun sejak era mitologi di masa lalu. Sebuah kehormatan bagi seorang kesatria, terutama kesatria paladin, untuk memakainya. Melihat pemberian hadiah dari Rimuru ini, Albert langsung berapi-api dan mengatakan kalau dirinya tidak akan mengecewakan Rimuru. Segera setelah Albert menyentuh perlengkapan perang kelas dewa tersebut, armor, pedang, dan juga perisai secara otomatis membungkus tubuh Albert. Tampaknya Albert telah diakui sebagai tuan dari equipment kelas surga tersebut. Dan setelahnya, potensi perlengkapan yang tidak bisa dibuka oleh Kalgorio tersebut justru malah terbuka dengan menyatunya armor-armor tersebut dengan tubuh Albert. Ternyata kekuatan sesungguhnya dari armor ini adalah kemampuan untuk membuat penggunanya secara sementara bertransformasi dari bentuk tubuh fisik menjadi bentuk kehidupan spiritual selama orang tersebut memakai perisai dan juga armor dan juga pedang tersebut. Dengan kata lain, kurang lebih sekarang Albert telah berada di alam Raja Iblis Sejati dan Naga Sejati. Kemampuan ini membuat Albert memiliki immortality alias keabadian hampir mutlak. Satu-satunya cara untuk mengalahkan Albert sekarang ini adalah melalui dihancurkannya inti jantungnya atau kehilangan seluruh magic-nya. Dengan kata lain, saat ini Albert tidak lagi bisa dipengaruhi oleh efek abnormalitas di sekitarnya. Melampaui kematian hanya masalah kekuatan tekad saja bagi Albert setelah mendapatkan perlengkapan tersebut. Pada dasarnya, di antara para bawahan Rimuru, Benimaru, Rangga, dan Shion jelas sekali merupakan bentuk kehidupan spiritual murni. Sedangkan Gabiru dan Geld masih belum di alam tersebut. Bahkan jika misalkan mereka diberikan armor ini pun, maka mereka tidak akan mungkin bisa berubah seperti Albert. Karenanya, pemberian perlengkapan yang sebelumnya dimiliki oleh Kalgorio ini sangat tepat bagi Albert. Dan pada pemberian hadiah selanjutnya tentu saja ada sang Death Dragon, naga peliharaan Adalman yang saat ini ada di belakang Albert. Rimuru sebenarnya berpikir lumayan keras akan memberikan apa untuk naga raksasa yang sekarang membungkuk di hadapannya sambil daging-daging rontok dari tubuhnya. Rimuru pun akhirnya mendapatkan solusi akan menghadiahkan apa untuk naga raksasa yang sekarang ada di hadapannya. Apalagi hadiah tersebut kalau bukan nama. Yaps, Rimuru akan menamai naga zombie di hadapannya. Dan penamaan ini tentu saja akan membuat monster manapun bahagia. Hal ini tentu saja sangat berbahaya. Dan Rimuru baru-baru ini menyadari kalau penamaan berantai yang dia lakukan adalah sesuatu yang sebenarnya sangat tabu dan berpotensi untuk membunuh dirinya sendiri di masa depan. Untuk itu dia lalu menggunakan kebijaksanaan Raphael untuk mengendalikan jumlah aliran Magic-Q yang mengalir dari Rimuru kepada naga tersebut. Raphael lalu mengusulkan metode lainnya. Daripada menggunakan koridor jiwa antara Rimuru dengan sang naga zombie, Raphael mengusulkan untuk menggunakan jiwa hasil pembantaian Kekaisaran Timur dan menggunakannya kepada naga tersebut. Raphael lalu mengusulkan untuk menggunakan 5.000 jiwa saja, dan Rimuru akhirnya menyetujui hal tersebut. Raphael pun menggunakan Glatonius King Beelzebub dan merubah jiwa-jiwa tersebut menjadi Magic-Q. Rimuru lalu mengelus kepala naga yang tubuhnya membusuk tersebut, dan naga tersebut kelihatan sekali sangat gugup di hadapan Rimuru. Rimuru lalu memberikan hadiah nama dan memberikan gelar sekaligus, Wenti, sang Raja Naga Neraka. Setelah Rimuru menamai Wenti, di momen tersebut perubahan dramatis terjadi. Naga setinggi 20 meter tersebut lalu mengecil dan semakin kecil dan pada akhirnya bertransformasi menjadi gadis imut dengan jubah hitam sebagai pakaiannya. Rimuru tentu saja kaget dengan perubahan drastis ini. Pengalaman sebelumnya, Rimuru ketika menamai monster-monster membuatnya mampu sedikit menahan ekspresi kepanikannya di hadapan para bawahannya. Meskipun begitu, Rimuru masih harus susah payah untuk menutupi rasa terkejutnya ini. Wenti, sang naga kematian yang telah menjadi manusia, kemudian berbicara dan mengatakan bahwa Rimuru adalah dewa tercintanya. Dan dia sangat tergerak akan hadiah berkah yang telah Rimuru berikan kepada dirinya yang rendah tersebut. Melihat hal ini, Adalman terlihat sangat bahagia dan terus memuji Rimuru sebagai dewanya. Dan begitu pula Albert.
Tampaknya, walaupun mengantuk, dia masih tetap bisa terus melakukan puji-pujian anehnya pada Rimuru yang seringkali membuat Rimuru ketakutan. Dan dengan penamaan dari Wenti sang Dragon King dari neraka ini, maka berakhirlah pemberian hadiah untuk kelompok dan grupnya Adalman, para penghuni lantai 70 dari labirin. Setelah ini, Rimuru lalu akan melanjutkan untuk memberikan hadiah dan penghargaan kepada para bawahannya Ramiris yang akan kita lanjutkan di video selanjutnya.